Pastinya ada banyak wanita cantik di lantai atas. Saat kamu muncul, mungkin ada wanita cantik yang bersaing denganmu dan memamerkan Baozi. Dan sorotan itu akan menyorotimu, jangan khawatir. Apa yang harus aku takutkan? Karena yang ingin mereka lihat adalah pacarnya Bao Yifan. Kamu yang akan dipermalukan, bukan aku. Aku hanya peduli dengan gadis-gadis cantik di kelasmu dan di kampus. Kamu khawatir tentang si cantik kampus. Presiden Bao, Presiden Wang, jangan berdiri. Halo, Presiden Bao, kamu juga di sini. Mungkin ada mantan pacarmu di sini. Kamu cemburu? Ini membuatku senang. Presiden Bao, kamu datang. Hello. Aku tidak cemburu. Aku tidak ingin membuat seseorang lebih sombong. Jangan sombong. Baozi. Pakarmu? Ya, dia cantik. Cantik. Presiden Bao, siapa dia? Perkenalkan dia pada kami. Tunanganku. Halo. Tidakkah kamu lihat semua orang sedang melihatmu? Presiden Bao, kamu di sini. Pacarmu cantik. Terima kasih. Kami akan ke sana untuk mengobrol. Kamu lihat? Semua orang sedang melihatmu. Mereka sedang melihatmu. Tidak, mereka sedang melihatmu. Di mana si cantik kampus? Si cantik kampus? Di sana, yang pakai baju ungu. Rambut pendek. Apakah dia oke? Kenapa tidak menyapanya? Sudah. Dia sangat dingin padamu. Sepertinya dia tidak ada dalam daftar panjang Xiaoku. Ya. Sudah selesai. Mari kita sambut pengantin pria dan wanita. Hari ini cerah di sini. Ada sepasang yang akan menikah. Mari kita dengarkan janji cinta mereka. Terima kasih semua atas kehadiran di pernikahanku. Sejak kita bertemu, hingga hari ini ketika kita menikah, kita telah melalui banyak hal. Tidak mudah. Aku menghargai cintamu dan pengampunanmu sangat. Apapun yang akan terjadi di masa depan, kita akan bersama. Tidak meninggalkan, tidak membuang. Suami, aku mencintaimu. Istri, aku rela menghabiskan seumur hidupku untuk menemanimu hidup panjang. Aku mencintaimu. Dia biasanya berperilaku ribut, lucu, dan bersemangat. Kamu tersentuh. Tidak perlu iri pada mereka. Dalam beberapa hari, kita yang akan berdiri di sana. Saya umumkan mempelai pria boleh mencium mempelai wanita sekarang. Pernikahan begitu serius, nyaman, dan manis. Terlalu duniawi. Perasaan tak terhitung membanjiri hati Andi. Mereka menjadi air mata yang mengalir dari matanya. Tapi kata-kata Bao Yifan telah menyentuh hati Andi. Sebenarnya, Bai Yifan sangat menantikan pernikahan ini. Dia sudah memikirkan hal yang begitu jauh, tapi dia memiliki terlalu banyak rahasia dan terlalu banyak ketakutan. Jika Bao Yifan tahu kebenarannya, apakah dia akan pergi? Di New York, Andi sekuat Baha tak terkalahkan. Di Shanghai, dia menjadi orang biasa. Dia penuh kelemahan. Aku tidak ingin membicarakanmu. Apa yang kamu lakukan?
Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu sedang bermain. Bahkan uang yang kuberikan padamu cukup untuk mengadakan pernikahan 3 kali. Siap kamu? Aku yang bertanya di awal. Palsy, kamu diam. Hari apa ini? Kamu tidak pandai berbicara. Hanya bercanda. Ini rendah hati. Kamu menjadi? Ya, aku tidak sepertimu. Aku tidak akan pamer. Kita sudah menikah. Bagaimana denganmu? Aku pikir pacarmu baik. Sudah kamu tentukan hari pernikahan? Dia sudah berjanji untuk menikahimu? Hubungan kami murni. Tunangan? Pura-pura? Dia bilang mau menikahi aku setiap hari. Aku sudah bosan. Sombong. Kamu tidak percaya? Tidak percaya. Aku akan tunjukkan padamu sombong. Dia jago sombong. Lihat. Siapkan uangmu sebagai hadiah pernikahan. Aku akan kumpulkan sekaligus. Kamu lihat? Ini benar-benar cantik. Kakak ipar, halo, kamu benar-benar cantik. Aku lihat. Mbak Ozi tidak takut apapun, hanya kamu yang bisa mengendalikannya. Selalu ada satu hal yang menaklukkan hal lain. Kakak ipar, ajari dia super sentung. Kalau dia berani buat masalah nanti, kami akan langsung minta bantuanmu, kakak ipar. Ya, benar kan? Minta bantuan kakak ipar. Maaf, Ada apa? Jangan pergi. Ada apa? Ada apa? Dia bukan milikmu. Kamu sombong. Kamu mau melamarnya? Tidak. Aku akan. Dia sakit. Kamu punya obat? Aku akan mengundangmu nanti. Andi, kamu tidak enak badan? Andi, ada apa denganmu? Apakah leluconku terlalu buruk? tidak. Sebenarnya, benar mereka memanggilmu kakak ipar. Setidaknya, di dunia ini. Hanya kamu yang bisa mengalahkanku. Benar kan? Guru. Aku merasa sangat canggung. Aku akan ceritakan lelucon. Kamu fokus menyetir. Andi, kalau kamu bersamaku, apakah kamu sangat tertekan? Benarkah? Tentu saja. Lihat, semuanya terlihat di wajahmu. Cerah, suram-suram, cerah. Perbandingan yang bagus. Sebenarnya aku takut. Kamu takut apa? Pernikahan. Semua orang akan mengalaminya. Ini bukan pergi ke tempat eksekusi. Aku menyembunyikan sesuatu darimu. Pengalamanku. Kelahiranku. Jika masa lalumu buruk, tidak masalah kamu tidak memberitahuku. Aku tidak peduli. Kita harus hidup untuk saat ini, bukan? Aku peduli. Ketika aku melihat pernikahan itu menguatkan pikiranku. Cinta sepasang kekasih harus lebih suci, lebih tulus, lebih jujur. Aku agak tidak mengerti. Kamu tidak tulus. Atau tidak jujur padaku? Jangan terlalu banyak berpikir, oke? Kamu seorang wanita yang sudah menikah? Atau di hatimu ada pria lain? Tidak mungkin, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Kamu selalu jujur padaku. Apalagi yang ingin kamu katakan? Jeniusku. Berhenti. Berhenti. Hentikan mobil. Ini mungkin berbahaya. Berbahaya.
dengar. Setiap kata yang kuucapkan padamu adalah benar. Untuk anggota keluargaku, kecuali kakekku dan ayahku. Mereka semua psikotik. Ibuku, saudaraku, bahkan nenekku yang keberadaannya sekarang tidak diketahui. Mungkin dia sudah meninggal. Juga pasien mental. Tidak masalah. Aku akan memanggil taksi. Dengar, aku mencintaimu. Tapi aku punya banyak pertanyaan untukmu. Terima kasih. Kamu tanya aku atau aku beritahu kamu? Aku bertanya. Kenapa kamu memilih waktu ini untuk memberitahuku hal ini? Karena aku melihat pernikahan itu hari ini. Sebenarnya, aku selalu waspada dan skeptis terhadap kondisi mentalku. Pengalaman cinta yang mengerikan terakhir memberitahuku, lebih baik aku tetap sendiri seumur hidupku. Jadi aku tidak pernah berpikir untuk berkencan. Tapi aku tidak bisa menolak pesonamu. Aku pikir, cintamu tidak akan bertahan lama. Jadi aku tidak memberitahumu hal ini. Tapi pernikahan hari ini membuatku merasa bahwa kamu ingin menikahiku. Kamu ingin bersamaku untuk waktu yang sangat lama. Jadi aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Aku tidak bisa menikah. Aku minta maaf karena membuang waktumu. Tapi aku masih ingin berterima kasih padamu karena membawaku begitu banyak kebahagiaan. Itu saja. Jangan bergerak. Jika kamu mendorongku, siapa yang akan peduli padamu? Semua. Semuanya berada di bawah pengaturan terbaik. Maafkan aku seharusnya tidak salah paham padamu. Aku sedang melakukan kritik diri. Kamu bereaksi dengan benar. Ini semua salahku. Aku salah. Aku salah. Aku mengakui. Apa yang kupikirkan tadi agak jahat. Aku pikir kamu tidak mencintaiku. Jadi ketika aku mengungkapkan cintaku padamu, kamu menggunakan yang disebut kebenaran untuk menolakku. Seperti yang ibuku katakan. Kamu tidak menyukaiku. Berbagai macam sampah
memenuhi otakku. Itu membuatku benar-benar tidak siap. Aku sangat kecewa. Bagaimana mungkin kamu adalah wanita seperti itu? Itu bukan yang disebut kebenaran. Itu adalah kebenaran. Aku tahu. Aku tidak pernah mengerti. Untuk gadis secantik kamu, bagaimana mungkin kamu tetap sendiri selama bertahun-tahun? Sampai aku muncul. Sekarang aku mengerti. Ya, kamu selalu menolakku sebelumnya. Abaikan yang disebut kebenaran. Jangan gunakan itu untuk menjauhiku. Kamu tidak bisa melupakan apa yang terjadi dalam beberapa bulan ini. Tapi jika suatu hari penyakitku menyerangku, aku tahu aku akan menyakitimu. Kamu tidak akan tahan ketika itu terjadi. Kamu tahu? Jika hari itu datang, sebelum hari itu datang, kita harus menghargai setiap hari kita bersama. Lebih dari sebelumnya. Mungkin sebelum itu terjadi aku bisa mengatasinya. Awalnya, aku dengan tidak tahu malu mengejarmu. Bahkan jika sesuatu terjadi di masa depan, aku tidak akan menyalahkanmu. Itu pilihanku. Jangan biarkan aku meninggalkanmu. Hanya karena sikap mengaku. Cinta adalah satu-satunya alasan kita bersama. Kenapa kamu bangun? Aku ingin bersamamu. Jangan khawatir. Aku hanya memikirkan beberapa hal. Tekanannya sedikit besar. Tekananku juga besar. Aku tidak ingin melihatmu sedih. Aku minta maaf. Aku sangat mengerti. Apa artinya aku bersamamu? Tapi, jangan katakan meninggalkanku. Sudahkah aku memberitahumu? Perceraian orang tuaku? Tidak. Ayahku berselingkuh dengan wanita lain. Setelah ibuku mengetahuinya, dia mengerahkan semua kerabat untuk menangkap mereka. Sampai mereka pergi ke pengadilan. Untuk membagi harta. Mereka saling mengatakan banyak kata-kata yang menyakitkan. Selama periode itu, keluargaku adalah lelucon besar di kota. Kenapa mereka tidak bercerai? Mereka gagal bercerai. Itu karena sebelum pengadilan menjatuhkan putusan, ayahku menemukan bahwa dia menderita kanker. Dia harus pergi ke rumah sakit.
Ibuku tahu bahwa dia tidak lagi menjadi ancaman baginya. Dia melepaskannya. Mereka saling bertahan sampai sekarang. Kenapa kamu memberitahuku ini? Karena aku ingin kamu tahu, setiap keluarga memiliki masalah. Orang tuaku telah saling menjatuhkan selama puluhan tahun. Bagaimana keluargaku bisa lebih baik? Aku sangat mengerti. Apa arti kata-kata yang kamu ucapkan padaku? Tapi aku sudah jatuh cinta padamu. Percayalah padaku. Baik atau buruk, aku punya keberanian untuk menanggungnya. Kamu mengerti? Aku mengerti. Jangan bilang kamu akan merepotkanku. Aku akan menanggung semua ini. Sangat luar biasa. Kamu ingin meningkatkan kesehatanku. Aku tidak cukup waktu untuk makan, jadi aku melihat. Mari makan. Cium dulu. Ini bubur daging sapi. Halo, kalian. Kepala Si Yuan menghubungiku tadi. Sekelompok orang pergi ke panti asuhan. Dan ingin membawa adikmu pergi. Siapa mereka? Apakah itu ada yang mengadopsi adikku, lalu membuangnya? Bisakah kita memanggil polisi? Bukan mereka. Sekelompok orang ini adalah anggota keluarga seorang pria psikotik. Sangat miskin. Mereka bilang orang tua ini adalah ayah dari adikmu. Mereka ingin membawa adikmu pulang dan merawatnya. Apa? Orang ini juga psikotik. Bagaimana dia bisa merawat adikku? Itulah masalahnya. Mereka meminta kepala panti untuk memberi mereka 10.000 yuan yang kamu berikan ke panti asuhan setiap bulan. Aku tidak tahu dari mana mereka mendengarnya. Jadi dia datang ke sini untuk mengklaim anaknya. 10.000 yuan ini cukup untuk mereka hidup enak selama sebulan. Kepala Si Yuan juga sudah bilang, pria psikotik ini mirip dengan saudaramu, terutama saat dia sedang ditandai dengan demensia. Penyakit adikku. Bukan diturunkan dari ibuku? Kita belum tahu. Tapi jika benar, itu akan menjadi hal baik untukmu. Setidaknya, probabilitas genetik jauh lebih kecil. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun,
Demi keamanan. Kamu tidak cocok bertemu langsung dengan mereka. Dan kamu tidak nyaman untuk muncul. Aku pikir aku bisa menanganinya. Kamu benar, Lao Yan. Hal ini benar-benar harus ditangani olehmu. Aku pikir, jika adikku terkait dengannya, aku menerima mereka menerima adikku. Karena adikku sudah menemukan keluarga dekatnya, aku tidak bisa lagi mengambil tanggung jawab untuk biaya hidupnya, kan? Bagaimanapun, secara hukum itu boleh. Untuk hal ini, mereka tidak benar-benar ingin melihat Xiaoming. Tentu, aku tahu. Seorang anggota dari selama bertahun, tapi dia tidak pernah melihat adikku terkait dengan tiba-tiba muncul. Dia pasti melakukannya untuk uang jika begitu. Aku tidak akan berikan pembayaran. Mereka tidak hanya tidak mendapat uang, tapi juga harus membayar sejumlah uang. Dengan cara ini, dia akan menyerah pada adikku dalam beberapa hari. Aku bisa membiarkan mereka menjaga adikku selama beberapa hari. Aku percaya, mereka tidak akan membiarkan adikku kelaparan sampai mati. Jika aku harus bersaing dengan mereka dalam kesabaran, aku akan melakukannya, itu satu-satunya cara. Selama kamu bisa bertahan. Ngomong-ngomong, aku pikir, sebaiknya kamu tidak pergi ke panti asuhan untuk melihat adikmu belakangan ini. Jika kamu terburu-buru menemui mereka, dan mereka memintamu uang, terutama mereka mengikutimu dan datang ke Shanghai, maka kamu tidak bisa menghindarinya. Aku mengerti. Terima kasih atas peringatanmu. Hubungi aku kapan saja jika ada sesuatu yang terjadi. Aku sedang dalam perjalanan. Aku akan memberi kabar. Dah. Ada apa? Aku pikir kamu harus segera mengeluarkan saudaramu dari sana. Aku akan mencari tempat untuknya dan menyewa seseorang untuk menjaganya, menjauhkannya dari masalah. Aku bermaksud melakukannya sebelumnya. Tapi, Dekan Xiuyuan yang membesarkannya sangat baik. Saudaraku sangat bergantung padanya. Saudaraku sangat bahagia tinggal bersamanya. Jadi aku memberi mereka 10.000 yuan per bulan sebagai biaya hidup. Sisanya disumbangkan ke panti jompo. Sebenarnya tidak masalah jika Xiuyuan menggunakannya. Tanpa dia, saudaraku tidak akan bertahan. Tuan, secara teori, tidak ada masalah dengan ide Anda. Tapi tahukah Anda apa arti 10.000 yuan? Mereka tidak akan pernah menyerah. Sangat mungkin mereka akan menyiksa saudaramu sampai mati. Aku beritahu kamu. Gaji bulanan rata-rata sekitar 3.000 di kota. Pendapatan tahunan 12.000 hingga 13.000 di pedesaan. Kamu memberi 10.000 yuan per bulan. Ini luar biasa. Benarkah? Tentu saja. Aku telah mengelola pabrik selama bertahun-tahun. Ribuan buruh migran berada di bawah pengawasanku. Bagaimana aku tidak tahu? Di beberapa daerah kaya, tidak masalah. Di beberapa daerah miskin, mereka bahkan tidak mau membeli pasta gigi atau sabun. Menghasilkan 10.000 yuan per bulan tanpa usaha. Apa yang akan mereka pikirkan? Orang-orang yang kamu dan Lao Yan kenal. Yang termiskin di antara mereka bisa menghasilkan 8.010.000 yuan per bulan. Kamu tidak tahu apa-apa tentang itu. Jadi aku pikir kamu tidak seharusnya meninggalkan saudaramu di sana. 10.000 per bulan. Cukup untuk membujuk Dekan. Untuk merawat saudaramu secara khusus. Bisakah aku mengatakan lebih banyak kata? Aku belum pernah melihat wanita yang sepolos dirimu. Kamu berikan alamatnya. Aku akan pergi menjemput saudaramu. Yang paling penting, aku ingin melihat gejala saudaramu. Dan ayahmu. Tidak, hal ini akan diserahkan pada Lao Yan. Dia yang akan menanganinya. Aku tidak ingin kamu terlibat. Asli. Aku khawatir orang tuamu mungkin mengetahuinya. Aku pergi sendiri, tidak ada yang akan tahu. Aku takut. Melarikan diri bukanlah jawabannya. Sayang. Biarkan aku yang melakukannya. Lagi pula, ini tentang saudaramu dan ayahmu. Hanya setelah aku membandingkan saudaramu dengan ayah yang disebut itu. Dengan mataku sendiri, aku akan tenang. Kita tidak bisa selalu menebak. Kamu beritahu Lao Yan. Aku akan membuat beberapa pengaturan untuk pabrik. Aku akan segera pergi. Aku sedang berpikir. Sebenarnya, di panti jompo, saudaraku akur dengan semua orang. Hidupnya bahagia. Aku tidak ingin hal ini mengganggu hidupnya. Pasti ada cara lain. Sudah terganggu. Setelah aku sampai di sana, aku bisa bertindak sesuai situasi. Selain itu, mereka bukan orang yang pintar.
sayang. Percayalah padaku, jangan terlalu banyak berpikir. Aku sudah mengatakan banyak kata. Kamu belum menciumku. Apa yang terjadi tadi malam? Banyak hal. Yang mana? Gangguan psikologis adalah kemewahan bagi mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Jika kita ingin hidup lebih baik, kita tidak bisa terlalu memikirkannya. Makan atau akan dingin? Sayang, percayalah padaku. Serahkan padaku. Halo, Sesimbao. Menelepon teman pacar adalah tabu. Jangan bilang kamu tidak tahu. Aku ingat kali ini. Aku menghubungimu karena aku ingin kau membantuku. Aku punya beberapa hal yang harus diselesaikan belakangan ini. Aku tidak bisa menemani Andi. Kuharap kau bisa menjaga Andi. Kurasa dia tidak butuh bantuan. Berikan detailnya. Aku mencoba memahami maksudnya. Aku tidak berani memerintahmu. Aku hanya ingin kau memberiku informasi. Kau tahu Andi itu mandiri. Dia terburu-buru belakangan ini. Aku khawatir padanya. Tolong bantu aku untuk menanyainya apakah dia baik-baik saja setiap hari. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Jadi aku membuat keputusan ini. Tidak, aku meminta bantuanmu. Kau sangat mencintainya. Pasti ada sesuatu yang aneh. Baiklah, Demi Andy. Aku tidak akan membodohimu. Aku akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Dr. Zhao dan makan malam dengan Andi malam ini untuk membantu melihat apakah dia baik-baik saja. Terima kasih banyak. Dah. Dia baik-baik saja. Mengapa Presiden Bao begitu peduli pada Andi? Apakah Andi begitu rapuh? Kau akan gugup jika peduli. Itu normal. Kedengarannya manis. Bagaimana denganmu? Apa kau gugup? Yang mana? Yang itu? Yang mana? Yang itu. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Pai Kerala. Bicaralah, gugup atau tidak. Aku tidak akan terlalu gugup. Tapi jangan khawatir. Aku ilmiah. Aku tidak akan membuatmu merasa tertekan. Ilmu pengetahuan mematikan bagiku. Aku tidak akan bicara denganmu. Aku harus pergi. Aku sudah berjanji pada Andi untuk pulang bersamanya. Baiklah, hati-hati. Kirim pesan saat kau sampai di rumah. Baik. Ingat untuk menyelesaikannya. Dah. Aku akan meneleponmu nanti, oke? Sudah selesai? Ada apa? Inspeksi. Ngomong-ngomong, aku sudah pindah. Jaga dirimu, aku baik-baik saja. Aku takut kamu mungkin menyesal. Dan kamu tidak akan membiarkanku berbagi beban. Dengan keras kepala. Kamu ingin putus denganku. Pergi ke Amerika sendirian. Kamu beritahu aku di mana aku bisa menemukanmu. Tidak, aku tidak akan. Itu bagus. Ngomong-ngomong, aku sudah memberitahu Lautan untuk menjaga perusahaan. Kamu hanya perlu bekerja dengan tenang.
beristirahat dengan tenang, dan menunggu kabarku. Kenapa kamu minta bantuan lautan? Aku tidak punya pilihan lain. Dari awal, aku yang mulai mendekatimu. Tidak realistis kalau aku tidak punya pengalaman. Kamu pulang kerja? Sebentar lagi. Ngomong-ngomong, aku akan makan malam dengan Xiaoku. Dia meneleponku. Aku tidak akan bicara denganmu. Halo. Hampir, kamu sudah sampai? Oke, aku akan turun. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya menipunya. Aku akan memasang stereo mobil di mobil Dr. Zhao untuk memberinya kejutan. Mobil ini bagus. Sistem audionya sangat buruk. Aku ingin memasang yang lebih baik. Dia suka mendengarkan musik saat perjalanan setiap hari. Aku ingin menjilatnya. Mencintai seseorang? Kenapa kamu menjilatnya? Kamu tidak tahu, Andi. Ketika aku bersamanya, aku merasa sangat tertekan. Aku selalu berpikir aku tidak bisa membuatnya bahagia. Kadang aku berpikir meskipun aku membuatnya tersenyum, tapi dia mungkin masih menertawakan pendidikanku. Jangan khawatir. Dia sudah terbiasa dengan pendidikanmu. Aku paling kesal dengan orang berpendidikan. Kata-kata mereka tidak sesuai dengan pikiran mereka. Kamu dan Presiden Bao, hubungan jarak jauh itu rapuh. Kamu tahu, jangan percaya pada kesetiaan pria. Bagaimanapun, aku tidak percaya. Cinta yang besar itu diraih oleh dirimu sendiri. Jadi aku akan melakukan segala yang bisa kulakukan untuk mengikatnya padaku. Aku tidak setuju. Menurutku jika kamu terlalu mengawasinya, dia mungkin akan kabur. Dia bisa sampai asal dicerai. Keduanya membutuhkan ruang pribadi. Siapa yang tidak pernah single sebelumnya? Siapa yang tidak ingin ruang pribadi? Tapi dia milikku. Sejak kita bersama, ruang pribadi kita harus bersatu. Aku berhak melihat buku alamat teleponnya dan pesan-pesannya. Dia juga bisa melihat milikku. Dengan cara ini, kita benar-benar pasangan. Apa kamu lelah? Tidak. Tuan, matikan lampunya. Sayang. Aku di sini, di Gunung Dai. Aku sudah menjelaskan semuanya melalui Presiden Xi Yiwan. Saudaramu pasti dibawa oleh seseorang. Keluarga mereka sekarang menolak kunjungan presiden. Kita masih tidak tahu bagaimana kabar anak itu. Aku sudah punya mobil lokal. Haruskah aku mengunjungi mereka malam ini? Apakah yang ada di sampingmu? Pergi ke desa asing sebegini malam tidak aman. Bagaimana aku bisa membawanya ke sini sekarang? Tenang saja. Aku punya klien lama di sini. Kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Jangan khawatir. Tapi aku tidak merasa begitu. Bagaimana kalau masuk lain kali? Aku sudah di sini. Apapun yang terjadi, aku akan melihatnya. Setelah itu, mereka akan tahu apa yang terjadi pada saudaramu. Sekarang tidak perlu khawatir lagi. Aku akan bilang ini kunjungan untuk mereka yang sudah berpasangan. Atas nama kelompok amal. Baiklah. Kalau begitu, hati-hati. Cuma lihat saja. Jangan ada tindakan lebih. Aku akan mengikuti situasi. Tidak, aku serius. Jangan mengambil tindakan apapun. Kamu membuat klien curiga, karena itu juga akan membuat ibumu curiga. Dengan pengaruh ibumu, segera semuanya akan di luar kendali. Lalu tidak ada yang bisa kulakukan. Wah, apakah itu seserius itu? Benar, sangat serius. Kau menangkap maksudku. Sebelum mengambil keputusan, aku akan meminta nasihatmu. Setuju? Hati-hati. Dah. Bebas sekarang? Kamu terlihat kelelahan. Marine Gobrol dans Goncu. Masuklah.
Aku kekal, Andy. Aku kembali ke kebiasaan lama sebagai menir. Ya Tuhan, tolong aku. Kebiasaan apa itu? Belum pernah dengar. Pegani serotennya. Aku tidak pandai menghasilkan uang, tapi sangat ahli mengganggu. Baru saja aku melihat WeChat momen tinggi. Pacar sekarangnya terlalu serakah. Dia ingin namanya sendiri di sertifikat kepemilikan properti. Mas kawin senilai 100.000 yuan. Satu set perhiasan dan aksesoris rambut. Aku heran kenapa dia memposting ini di momen. Lagi pula mereka bertemu melalui kencan buta. Tanpa hubungan yang mendalam. Wajar jika mereka menawar sebelum menikah. Selain itu yang gadis itu bukan anak, tapi karena kesuciannya. Selalu ada harga yang harus bayar. Bahkan gadis itu terlalu serakah. Jika begini terus, dia bisa mengajukan cerai sehari setelah menikah. Dan mengambil separuh properti. Orang-orang sekarang, dalam pernikahan tanpa cinta, akan melakukan apa saja. Jika ketakutanmu menjadi kenyataan, maka dia hanya menuai apa yang dia tabur. Dalam hidup ini, taruhan adalah taruhan. Masing-masing punya tujuan sendiri. Masuk akal. Aku seharusnya tidak ikut campur dalam urusan mereka. Dulu aku terlalu cerewet, kan? Aku hanya kasihan padanya. Dia sebenarnya tidak jahat. Kenapa dia bisa bersama Q? Bagaimana denganmu? Aku? Tuan Bao sangat terobsesi padamu. Pernahkah kamu memikirkan pernikahan? Tidak mungkin. Kamu tahu. Ya, aku tahu. Sekarang kamu menolaknya. Memakurkan later belakangmu. Baiklah, wajar bagi kita yang tinggal di kota besar untuk tidak menikah. Tapi biar aku lebih jujur. Lebih sulit menjalani hidup sesuai gayamu sendiri daripada mengikuti arus. Terutama ketika kamu harus melakukannya. Kamu adalah wanita yang kuat dan kompeten. Dengan pengalaman hidup yang tidak biasa. Ini saranku sebagai teman. Berkompromi saat waktunya. Jangan menjadi orang asing. Terjebak dalam belitan emosional. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan dan keinginanmu. Kamu masih bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Dengan seseorang yang bisa kamu andalkan, apakah itu menyakitkan? Cukup, aku akan meninggalkanmu sendiri. Jaga dirimu. Hei, perlakukan dirimu lebih baik. Kamu di mana? Aku, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Aku sudah mengeluarkan saudaramu. Apa? Maaf karena mengingkari janjiku sebelumnya. Pernahkah kamu mendengarku sekali saja? Andi, aku berjanji padamu. Kata-katamu sangat berarti bagiku. Tapi aku harus melakukan ini. Kamu tidak pernah kehabisan alasan. Tenang, Andi. Aku bisa menjelaskan. Mereka menahan saudaramu di kandang. Satu-satunya tempat dia makan dan buang air, baunya. Kamu sudah dikasih makanan dan tapi kamu tidak dengar seperti biasa. Dia bukan hanya saudaramu, tapi juga seorang manusia. Kamu akan membuat kita semua terluka. Aku tidak bisa melihat seorang anak diperlakukan seperti binatang. Andi. Presiden Siwiwan, ini aku. Aku akan segera sampai di sana. Jangan khawatir. Untuk yang ini, bukankah kita sudah menyerahkannya pada Lauyan? Tapi Bao bersikeras untuk mengambilnya. Dan dia tidak ingin melihat Xiao Ming mendekat. Jadi dia membawa Ming keluar. Jika saudaramu benar-benar darah mereka, kamu pasti tidak punya hak untuk membawanya kemanapun. Oh, tidak. Tapi mereka terutama mengejar uang. Ya, aku membayar sekali. Mereka akan meminta lagi dan lagi. Uang bukan ketakutanku yang terbesar. Aku takut mereka tidak akan pernah puas. Dan mereka tidak akan pernah melepaskan Xiao Ming. Dengan begitu, dia tidak akan pernah tenang. Jadi aku harus berhenti membiayai. Tidak memberi mereka apa-apa. Hanya dengan cara ini mereka akan melepaskannya. Kamu juga takut latar belakangmu terbongkar. Lalu datanglah resep bencana. Kamu tidak bisa mengambil risiko segalanya. Kamu yang paling mengenalku. Sekarang anak itu sudah keluar. Akan tidak realistis untuk mengembalikannya. Sekarang kita harus menemukan tempat yang aman untuknya. Selanjutnya kita berjuang untuk hak asuh melalui jalur hukum. Meskipun mereka memiliki ayah kandung saudaramu, tapi bukan orang yang berkemampuan penuh. Kondisi ekonomi mereka juga tidak memungkinkan. Kamu sangat mungkin memenangkan kasus ini. Aku mengerti. Tapi kita harus mengeluarkan Xiao Ming dari tangan Bao. Bisakah kamu membantuku? Bawa Xiao Ming ke Shanghai. Max Sadmo, kamu ingin aku mengambilnya dari Bao? Dari yang aku tahu tentangnya, dia mungkin tidak akan menyerah. Kecuali kamu bisa menerima putus dengannya. Tidak apa.
Dia selalu bertindak sendiri. Aku hidup dalam ketakutan setiap hari. Tan, aku harap kamu bisa membawa saudaraku ke Shanghai dengan cara apapun. Bisakah kita percaya Tuan Bao hanya sekali? Lagi-lagi orang yang bisa menyelesaikan masalah. Untuk ini, aku hanya bisa mempercayaimu. Tidak ada orang lain. Dan selama Xiao Ming bersama Bao, ibunya mungkin tahu kapan saja dia akan menjadi mimpiku yang tak berujung. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana ini berakhir. Baiklah. Tidak masalah. Aku yang akan menanganinya. Kamu boleh menutup telepon. Anji, kamu mau pergi kemana? Iya, Kak, mau kemana? Kerja. Tunggu. Pakai sandal? Kamu baik-baik saja. Tidak apa-apa. Cuma ada hal lain. Oh, lihat, Andy. Aku punya beberapa barang bagus. Ayo kita traktir diri sendiri dengan mie. Kamu pasti lapar, makan camilan di tempatku. Benar juga, kebetulan aku punya beberapa kata dalam bahasa Inggris. Untuk kamu ajakan. Sekarang buka, buat. Yes, sir. Ini akan enak. Dia tidak pernah bohong soal masakan. Ayo, cepat, bawa dia masuk. Di mana anak itu? Mereka memperlakukannya dengan buruk. Aku sudah membawanya kembali. Tidak. Tenang, Min. Aku di sini. Jangan takut. Aku di sampingmu. Tenang, Nok. Kamu punya aku di sini. Maafkan aku. Dia tidak terlalu mengenalku. Dan dengan kekuatannya, kamu tahu. Aku tidak punya pilihan selain ini. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini. Ini akan membuatnya sangat takut, mengerti? Ya, kamu mengatakan yang sebenarnya. Presiden Xi Yuan, mereka pasti belum tahu bahwa kita memiliki anak itu. Begitu mereka tahu, mereka akan segera datang ke sini. Tolong mandikan dia di suatu tempat. Kita harus cepat pergi. Cepat pergi? Setelah beberapa hari ini, dia terlalu ketakutan. Pasti tidak bisa bertahan. Presiden Xi Yuan dan kakakku. Kamu tidak tahu apa-apa tentang bagaimana mereka memperlakukan keduanya. Mengurung mereka bersama bebek dan angsa. Sangat tidak manusiawi. Aku tidak akan pernah mengizinkan ini. Kamu bisa tenang. Aku akan merawatnya dengan baik. Aku di sini hanya untuk memintamu ikut denganku. Anaknya mengambil terlalu banyak. Dia butuh tempat persembunyian, di mana dia tidak akan disengat lagi. Ayo pergi, yuk. Hey Andy, Bisakah kamu tolong? Apa perbedaan antara dua kata itu? Dan bagaimana aku menggunakannya? Gunakan ini dalam situasi normal. Kita jarang menggunakan yang lain. Ini ya. Kalau begitu aku mengerti. Aku, punya satu lagi pertanyaan. Andy, kamu haus? Ini air dan yogurt. Ambil yang mana saja yang kamu mau. Makanan sudah siap. Ini Andi, sebelum dingin. Makanlah mie. Paling enak dimakan panas. Andi tidak terburu-buru. Jadi aku akan menunda pertanyaannya nanti. Pak, tolong perhatikan pekerjaannya. Ini pacarku. Akan ada manfaat lain untuk pekerjaan bagusmu. Santai saja. Terima kasih untuk semuanya. Ada apa?
Mungkin karena aku tidak tidur nyenyak kemarin. Aku sangat bingung. Playboy itu, apa yang kamu suka darinya? Ya Ben. Dia pakahku, laju pula. Aku tahu ini soal aku pada. Kalau orang lain yang bicara. Dia mungkin sudah membuatku marah. Tidak, Pak Bao. Aku tidak bisa. Hari ini nomorku sibuk. Aku minta tolong. Kamu di mana sekarang? Bisakah kamu periksa Andi untukku? Aku tidak bisa menghubunginya lewat telepon. Dia tidak menjawab panggilanmu? Ada apa? Kamu bertengkar? Ceritanya panjang. Ada sesuatu yang terjadi antara kami. Dia tidak mendukung pekerjaanku. Dia marah. Sejujurnya, aku juga. Kalau kamu melihatnya nanti, dengarkan jika dia mau bicara. Jangan coba tanya apa-apa selain itu. Ya ampun. Apa kamu sedang bermain-main, si jagoan? Kalau peduli, tunjukkan kalau kamu peduli. Pergi sendiri kalau sudah dapat hatinya. Aku tidak bercanda. Aku serius. Tolong minta dia nyalakan HP. Untuk melihat pesan di WeChat. Aku berhutang budi kali ini. Akan kubalas nanti. Aku pergi dulu. Kamu sudah pergi begitu cepat? Ini urusan bisnis. Sampai jumpa lagi. Hati-hati di jalan. Bisnis, itu yang dia bilang. Terima kasih. Mau tambah lagi? Andi, bisa tolong periksa kata itu lagi untukku? Aku sudah cukup. Andi, kamu tidak boleh seperti ini lagi. Sekarang semangatlah. Sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi padamu. Hal buruk akan datang. Mereka pasti akan datang. Andi, Andi, Andi. Jangan panik. Aku di sini untuk menyelamatkanmu. Bantu aku. Jangan takut. Jangan. Kami akan mengeluarkanmu dari sini. Ayo, duduk yang manis. Ayo ke sini. Lihat aku. Aku adalah saudara iparmu. Kenapa aku akan menyakitimu? Aku menyelamatkan hidupmu. Mengerti? Sekarang bilang,
CC. Aku akan segera kembali padamu. Kakak Fan. Andy, Ada APA? Kalau ada masalah, Kamu bisa langsung bicara pada kami. kami di sini untukmu. Benar kan, Kak Andi? Apa saja, beritahu kami. Andi benar-benar kalang kabut. Ini bukan rencananya. Bao Ivan terlalu sedikit memikirkan perasaannya. Kenapa dia begitu berani? Kenapa dia begitu keras kepala dan sombong? Apa yang dilakukannya hari ini? Meruntuhkan semua rencana Andi. Sekarang hatinya hancur berkeping-keping. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Atau harus berkata apa. Dia pusing dan jatuh. Tidak menemukan tempat untuk pergi. Yang dia inginkan hanyalah melarikan diri dari situasi yang berantakan. Oke, berikan padaku. Bawa anak itu masuk dulu. Kemarilah Ming Ming, masuklah. Tidak apa-apa. Duduklah. Bagus. Hampir lupa. Silakan masuk. Kakak Siwiwan. Aku sedang mengambil foto untuk kakaknya. Eo Meng, lihat ke sini. Satu lagi. Bagus. Aku akhirnya berhasil dengan semua ini. Kenapa kalian semua di sini? Ini Andi. Tapi kenapa kau di sini? Sudah, cepat. Tangkap ini, ayo. Aku tidak bisa. Ini berat. Itu yang terjadi. Semua ini karena aku dipercayakan. Dari pandanganku, untuk masalah yang bahkan tidak bisa kau selesaikan. Tidak banyak yang bisa kulakukan. Jadi di sini aku dengan sedikit anggur. Aku ingin mengajak bersulang untuk semua kesedihan. Itu gadisku. Semua minum. Juan, Kak Fan. Andy, menamlah. Kudengar ketika kau merasa sedih. Sedikit anggur bisa membuatmu lebih baik. Awalnya aku tidak membelinya. Tapi aku kehilangan cintaku tidak lama lalu. Guan pernah mabuk bersamaku. Itu benar-benar membantu. Aku tidak ingin minum. Kenapa? Aku tidak ingin menghipnotis diriku dengan alkohol. Aku benci kehilangan kendali. Aku perlu tetap sadar sekarang. Sadar, kau tidak perlu. Eo minum. Air tidak akan membantu. Siapa pria ini? Dia mau kemana? Andy. Tidak peduli apa yang terjadi. Kami selalu di belakangmu. Seperti saudara membantu saudara. Hari ini kami tidak akan kemana-mana. Tapi tetap bersamamu. Tidak ada pertanyaan dariku, jadi santai saja. Aku tidak memberitahu siapapun tentang apapun yang terjadi padamu. Aku juga. Aku ikut. Aku bersumpah tidak akan bergosip.
Halo, ini aku Tan. Andi sudah memberitahuku tentang Ming. Bagaimana kabarnya sekarang? Dia baik-baik saja tapi sebelumnya tidak stabil. Presiden Xu Yuan bersama kami. Sudah tidur. Biar aku langsung saja. Apa yang akan terjadi setelah anak itu keluar? Tidak ada cara untuk mengembalikannya. Aku sudah menghubungi sanatorium di Nantong. Mereka bersedia menerimanya. Bolehkah aku memberimu saran? Aku tahu kamu punya hati yang baik. Tapi Ming adalah saudara Andi. Kita harus menyerahkan keputusan itu kepada Andi. Tahun lalu ketika kami menemukan anak itu, aku menghubungi sanatorium di Shanghai. Semua fasilitasnya bagus. Dekat dengan tempat Andi juga. Maukah kamu mengirimnya ke sini? Ini ide siapa? Kamu atau Andi? Ada pertanyaannya? Tuan Tan, maaf. Aku tidak setuju dengan dia tentang ini. Terutama dengan sikapnya. Jika itu idenya, biar dia yang menelepon sendiri. Jadi maksudmu anak itu adalah saudara tirimu dari ibumu, dengan beberapa gangguan mental. Ayahnya mengambilnya darimu untuk biaya hidup. Kemudian, Tuan Bao Menzembin. Aku tidak berani menelepon Bao sekarang. Aku merasa ketakutanku untuk mengambil tanggung jawab semakin parah. Semua cintanya. Aku lebih takut dengan tebakan orang. Aku takut dengan perubahan dan masa depan. Yang kuinginkan hanyalah jalan keluar. Santai saja pada dirimu sendiri. Kamu lari ketika harus. Tidak masalah. Kamu tahu? Ketika aku benar-benar tahu tentang Ming dan keluarga ayahnya, selain khawatir tentangnya, aku merasa sedikit beruntung. Beruntung bahwa mungkin takdir bermain-main denganku. Skizofrenia Ming diwarisi dari ayahnya. Jika penyakit mentalnya diwarisi dari ayahnya, maka itu mengisyaratkan penyakit mental ibu Andi mungkin tidak genetik. Karena itu, kemungkinannya jauh lebih kecil untuk menyerang. Wajar jika kamu berpikir begitu. Kita semua melindungi diri sendiri secara naluriah, terutama untuk orang seperti kamu. Kita semua secara alami berpikir sama. Semua orang yang hadir akan berpikir seperti ini. Dia benar. Andi, kamu tidak salah karena kamu bukan orang suci. Kamu hanya terlalu keras pada dirimu sendiri. Aku tidak sebaik yang kamu pikirkan. Saat mereka membawa Ming pergi, aku tahu dengan jelas. Aku tahu apa yang akan terjadi padanya. Aku tahu semuanya. Dia akan menderita. Tapi aku tetap tidak menghentikan mereka. Karena aku takut nantinya mereka akan menggunakan Ming sebagai alat tawar selamanya. Dan pada saat itu, dia mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan rencana mereka sejak awal. Satu-satunya cara bagi Ming untuk pergi, melepaskan takdirnya sebagai alat untuk menghasilkan uang, dan kembali ke kehidupan sebelumnya. Sekarang bagaimana? Ternyata aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Aku heran. Mengapa seorang wanita sepertimu bersikap defensif untuk menjauhkan orang? Mengapa berhati-hati dalam setiap langkah cinta? Betapa menyedihkan dirimu. Andy, kamu terlalu menyedihkan. Kembali, lepaskan aku. Kembali. Andy, kamu kembali. Ada apa denganmu? Itu kata-kataku. Lihat, Andi sangat kesakitan. Baisalka kamu berhenti? Berhenti merenjak. Tidak bisakah aku sedih? Gadis brengsek. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Terakhir kali kita membicarakan ini, kamu kebetulan berada di tempat lain. Dan itu privasi Andi. Kita tidak bisa melepaskannya tanpa izinnya. Lagi pula, Tuan Bao sudah membawa anak itu keluar. Apa selanjutnya? Aku juga tidak tahu.
Sekarang aku melihat foto-foto darinya. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aku tidak tahu kemana dia pergi dengan saudaraku. Hai Tan. Bagaimana kabarmu? Aku sudah berbicara dengan Bao. Dia akan menyelesaikannya, sekali untuk selamanya. Dia bilang sendiri, sudah menghubungi sanatorium di Nantong. Aku menyarankan untuk membawa anak itu ke Shanghai. Tapi dalam keadaan marah. Dia meminta bicara denganmu, tahu itu ide kamu. Dia marah padaku. Sepertinya begitu. Mereka menuju ke Nantong. Namun, kamu tenang dulu. Presiden Xu Yuan bersamanya. Ming seharusnya juga baik-baik saja. Selama dia memiliki anak itu. Kita tidak bisa melawannya. Lebih baik kamu sendiri yang mengubah pikirannya. Jika gagal, aku akan mencari cara lain untuk memaksanya kembali. Oke, aku mengerti. Bagaimanapun, terima kasih. Apa yang dia katakan? Aku meminta Tan untuk membawa Ming kembali ke Shanghai. Tapi Bao tidak setuju. Dia bersikeras mengirim Ming ke Nantong. Dan dia ingin membicarakannya denganku. Untuk apa? Jelas sekali. Tuan Bao Maza. Benarkah? Tapi kenapa? Bukankah itu bisa dimengerti? Sekarang Tuan Bao adalah pacar Andi. Dia akan membantu kapanpun Andi membutuhkan. Setelah itu Andi tidak menunjukkan rasa terima kasih. Bahkan beralih ke pria lain untuk meminta bantuan. Tentu saja dia akan marah. Itu tidak sepenuhnya benar. Sebenarnya kami memiliki pandangan yang berbeda tentang masalah ini. Dia menyalahkanku karena dingin. Kepercayaan adalah hal terakhir yang bisa kamu hilangkan. Kamu tidak menjawab teleponnya atau membalas pesannya. Wajar jika dia marah. Andy, bagaimanapun kamu akan menangani Ming. Pertama, telepon Bao dulu. Kalau Ming tidak dalam masalah, aku sangat berharap bisa menjadi burung unta. Menutup mata dengan kepala di pasir. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sekarang aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa padanya. Bagaimana sekarang? Pekerken Ming. Bisakah kita biarkan Bao membawanya ke Nantong? Hai Ku. Apa Andi baik-baik saja? Tuan Bao, kamu ingin mengawasinya dari belakang. Sudah selesai. Dia sudah di rumah sekarang tapi cukup tidak senang. Seberapa tidak senang? Kamu buruk dalam berpura-pura bodoh. Cari cara untuk meminta maaf. Aku akan sampaikan padanya. Kenapa aku harus minta maaf? Karena kamu menyebut dirimu seorang pria. Lucu sekali kamu bertanya begitu. Kamu lebih bodoh daripada serius. Dengan pertanyaan ini di pikiran. Andi adalah pacarmu. Kalau kamu tidak memanjakannya, siapa lagi? Pekerkenlah. Kamu beritahu Andi. Aku setuju dengannya. Aku akan sampai di Shanghai sebelum subuh. Siapkan dia. Dan coba buat dia tidur. Lebih baik sekarang. Aku tangani ini. Tuan Bao memintaku untuk meminta maaf atas namanya. Bilang dia salah dan bersikap kekanak-kanakan. Sekarang dia membawa anak itu ke Shanghai. Dan melaporkan lokasinya sepanjang jalan. Kamu pasti bercanda. Serius? Tentu saja. Bagaimana kamu berhasil mengubah pikirannya lalu meminta maaf? Aku sangat sedih dengan situasimu. Sampai aku memberikan segala macam masalah padanya. Lalu dia menjadi patuh. Dan ingin kamu siap untuk anak itu. Bagaimana kamu memarahinya? Terlalu sederhana. Mungkin terlalu sederhana untuk kamu ketahui. Sayang Guan, Chouinging. Aku melakukan ini untukmu juga. Kalian semua perlu pelajaran. Dengarkan baik-baik, ini kesempatan sekali seumur hidup. Ini bekerja sempurna untuk suami dan pacar. Sekarang lihat.
Tapi bukankah aku manismu lagi? Apa iya atau tidak? Iya atau tidak? Menjadi. Jadi apa lagi manisku? Lupakan. Orang sepertimu tidak boleh tahu lebih dari 3 merek parfum. Ingat baik-baik. Berlagak manis adalah kartu truf wanita. Ini bekerja untuk pria manapun. Ketika kamu dalam posisi lemah saat bertengkar dengan pacar, beralihlah ke cara yang lembut. Katakan padanya dengan lembut bahwa kamu seorang gadis, makhluk yang rapuh dan berharga. Pria seharusnya bersikap rendah hati kepada wanita. Aku sangat ingin menamparmu. Berlagak manis. Menjijikan. Apakah lebih efektif dengan sedikit tangisan? Kamu hampir mengerti. Apa pendapatmu, Andy? Aku masih tidak percaya. Untuk apa lautan bahkan tidak bisa menanganinya? Kamu menyelesaikannya dengan omongan konyol. Aku sudah cukup. Fen, saudariku, lihat dia. Betapa bodohnya dia. Siapa yang tidak selaras? Trikmu memang bekerja. Tapi tidak semua orang bisa memainkannya dengan baik. Kamu tidak perlu selalu berbicara masuk akal dengan seseorang yang kamu cintai. Tapi penting untuk menunjukkan ketulusanmu. Tuan bau kukup dan mawang. Jika orang lain, dia pasti sudah histeris. Kamu terlalu sedikit mempercayainya. Mari kita akhiri hari ini. Kamu pasti tidak bisa tidur malam ini. Kami akan tinggal dan menunggu kabar bersamamu. Begitu Bao tiba di sanatorium, kami akan menyelesaikan urusan saudaramu bersama sebelum kembali. Jaja, kami tidak bisa meninggalkanmu sendirian seperti ini. Baik, aku akan membuatkan kopi untuk kalian sebagai penyemangat. Biarkan aku membantu. Ayo pergi. Apakah kamu mengatakan seluruh kebenaran? Bahwa mereka akan datang di Shanghai? Mereka memang tidak ada yang percaya padaku.